Haleluya, shalom dan salam bahagia. Kita jumpa lagi di TV Pantai Costa dengan tema yang unik dan sangat menarik. Apa temanya? Temanya ialah 6 nama malaikat. Kita akan ikuti satu persatu. Nomor 1, kerubium. Kerubium itu berasal dari kata Ibrani yang berarti kruf atau krufim atau krufayim. Sedangkan bahasa Latin kerubus atau kerubim. Bahasa Indonesia kerubium atau kerub. Dan itu memiliki arti yaitu kedudukan dan posisi yang sangat tinggi dan diurapi dalam pemerintahan Allahi. Kerubium ini memiliki pula posisi yang sangat tinggi di antara para malaikat. Dan yang menarik ialah kerubium ini memiliki 6 sayap. 6 sayap. Dan muncul di dalam Alkitab dalam beberapa peristiwa yang sangat perlu untuk kita pelajari. Mari kita ikuti bersama-sama. Menjadi penjaga Taman Firdaus atau Taman Eden. Dalam Kejadian 3 ayat 24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Peristiwa ini terjadi setelah manusia itu jatuh dalam dosa dan terusir. Kehilangan fasilitas, dibuang ke sebelah timur, tempat yang gersang, kering, kerontang, dan mereka harus berjuang dengan onak dan duri. Semua fasilitas indah, fasilitas luar biasa di Taman Eden dikunci. Dan di pintu gerbang menuju Taman Eden itu, Tuhan menempatkan beberapa kerubium dengan pedang di tangan, siap menghancurkan, siap menghadang, siap mengusir manusia yang mau masuk ke dalamnya. Itu pertama kali kerubium muncul di dalam Alkitab. Selanjutnya B. Kerubium menjadi peralatan dan perabot penting untuk menutup sebagai penutup peti perjanjian. Kita tahu peti perjanjian itu terbuat dari emas dan tutupnya juga terbuat dari emas. Di dalam peti perjanjian itu berisi 2 loh batu, bokor emas yang berisi mana, dan tongkat Harun yang bertunas, ditutup dengan tutup peti perjanjian yang bentuknya terbuat dari kerubium. 2 kerubium, 1 kerubium di sisi kiri dan 1 lagi di sebelah kanan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Alkitab catat atau nomor C, Tuhan mengendarai kerub. 2 Samuel 22 ayat 11 terlapor begini, ia mengendarai kerub lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Tuhan mengendarai kerub. D. Kerub berlapis emas sebagai perabot dalam rumah Tuhan, yaitu di rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 28. E. Kerubium ini terukir di dalam rumah Tuhan sebagai perhiasan. Model-model kerub itu terukir indah di dalam rumah Tuhan. 1 Raja-Raja 6 ayat 29. F. Buku Mazmur menyampaikan bahwa Tuhan bertakhta di atas kerub. Saya senang membacakan ini untuk kita semua. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi bergoyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Tuhan duduk di atas kerubium. Dan G. Bentuk wajah kerubium kita baca dalam Yeskiel 1 ayat 4 sampai 11. Kalau kita membaca laporan itu, kita akan menemukan fakta bahwa kerubium itu memiliki 4 wajah yang berbeda. Yang pertama, kerubium itu berwajah singa.
Yang kedua berwajah lembu, dan yang ketiga berwajah burung nasar, dan yang keempat berwajah manusia. Suatu bentuk yang sangat unik, tapi faktanya itulah kerubium. Dan kerubium itu juga pernah muncul dalam Wahyu pasal 4. Terlapor hal yang sama. Ia atau kerubium ini adalah makhluk-makhluk yang berwajah manusia, berwajah singa, berwajah lembu, dan berwajah burung nasar atau raja wali. Itulah kerubium. Sekarang kita masuk nomor 2, serafim atau serapim dalam bahasa Ibrani. Nah, serafim adalah makhluk surga yang hanya satu kali tercatat di dalam Alkitab, yaitu tercatat di dalam Tanakh Yahudi atau Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 3. Saya baca untuk kita semua. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Di sini kita lihat bahwa malaikat itu hadir dalam penampakan, hadir dalam visi yang langsung dilihat oleh Yesaya. Ada ritual penting yang dilakukan dan dibuat oleh serafim. Karena dalam ayat yang berikutnya kita baca, di dalam penglihatan tersebut para serafim terus-menerus memuji dengan kata kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Itu tercatat dalam ayat 3 bahwa para serafim ini menjadi pemuji aktif, memuji Tuhan siang dan malam. Dan ada sebuah peristiwa yang terjadi atas Yesaya dalam kejadian ini. Ayat 6 kita baca dalam Yesaya pasal 6. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ada kejadian yang luar biasa di mana Yesaya disentuh oleh serafim dan kemudian dosanya diampuni dan dia menjadi nabi yang dipakai secara luar biasa. Kita maju pada malaikat yang ketiga, Mikael. Itu dalam bahasa Latin, dalam bahasa Ibrani, dan dalam bahasa Indonesia bunyinya sama. Nah, di dalam Alkitab kita menemukan beberapa penampilan dari Mikael. Mikael itu adalah panglima bala tentara surgawi, luar biasa, dan dia adalah malaikat perang, malaikat petempur. Kita lihat di dalam Alkitab ia pernah muncul pertama di dalam Daniel 10 ayat 13 saat mengunjungi Daniel saat dia berdoa kepada Tuhan. Kita baca Daniel 10 ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja Persia. Di sini kita tengok bahwa malaikat Mikael datang membantu Gabriel. Kemudian kita lihat bahwa ia pergi melawan raja-raja Persia. Dia malaikat perang, panglima bala tentara yang gagah perkasa. Berikut
Mikael itu adalah malaikat yang setia. Kita lihat dalam Daniel 10 ayat 21. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihak aku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Dia adalah seorang malaikat yang setia dengan malaikat yang lain. Berikut, dia atau Mikael ini adalah malaikat penolong bangsa Israel. Dalam Daniel 12 ayat 1, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Di sini dilihat peran daripada malaikat itu bagi bangsa Israel dan untuk umat-umat Tuhan. Dan pernah muncul dalam Yudas 1 ayat 9, Mikael itu berseteru, berkelahi dengan iblis mengenai jenazah atau mayat dari Musa. Dalam Yudas 1 ayat 9, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Dalam banyak peristiwa, Mikael selalu muncul sebagai panglima perang. Dan yang terakhir, dia muncul dalam Wahyu pasal 12 ayat 7, dia berperang dengan iblis. Mikael dengan malaikat-malaikat surgawi berperang dengan iblis, melawan malaikat-malaikat yang bersama-sama dengan iblis. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, atau si iblis itu. Dan naga itu dibantu malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Terjadi perang di surga, perang yang sangat hebat yang dikisahkan dalam peristiwa ini. Naga dan malaikat-malaikatnya melawan Mikael dan malaikat-malaikat surgawi. Pertempuran besar itu, yang menang adalah Mikael, dan iblis Satan dicampakkan ke bumi, mendarat di bumi, dan bumi adalah targetnya. Manusia yang tinggal di kolong langit ini menjadi sasaran dari naga, setan, iblis, dan para malaikatnya untuk dihancurkan. Haleluya. Sekarang nomor 4, malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel ini pertama kali muncul di buku Daniel saat datang menservis, membawa jawaban Tuhan kepada Daniel. Daniel pasal 8 ayat 15. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu ada suara yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir zaman. Dan selanjutnya dalam Daniel pasal 9 ayat 20 dan 21, kembali Gabriel muncul menjumpai Daniel. Gabriel muncul menjumpai Daniel. Dan berikut di dalam Lukas 1 ayat 18 sampai 19, Gabriel mengunjungi Zakaria.
ayahanda dari Yohanes Pembaptis. Di dalam Lukas 1 ayat 18, lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Perhatikan, jawab malaikat itu kepadanya, aku Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ini tentang apa? Ini tentang kabar bagaimana Elizabeth akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Yohanes. Dan kabar baik tentang lahirnya, hadirnya Yohanes dibawa langsung oleh Gabriel, malaikat pembawa kabar atau malaikat pembawa berita. Dan nomor 3, ia datang kepada Maria di dalam Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Malaikat Gabriel datang mengunjungi sebuah kota kecil, desa kecil di Galilea yang bernama Nazaret. Datang ke satu rumah yang rohani, rumah yang takut akan Tuhan, dan datang kepada satu pribadi, seorang gadis yang baik hati, yang rohani, Maria namanya. Dan kepada Maria diberitahukan oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang yang akan diberi nama Yesus, Sang Juru Selamat. Puji Tuhan. Sekarang kita maju pada nomor 5. Malaikat dengan nama Abaddon atau Apollyon tercatat dalam Wahyu 9 ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Kita lihat nama malaikat itu berdasarkan artinya. Malaikat nomor 5 disebut sebagai malaikat Abaddon atau Apollyon. Di dalam Wahyu 9 ayat 11 dicatat, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Jadi nama malaikat itu adalah Abaddon atau Apollyon. Apa arti Abaddon dalam bahasa Ibrani? Artinya adalah malapetaka. Jadi jelas dia adalah malaikat malapetaka. Apa pengertiannya dalam bahasa Yunani atau Apollyon? Itu berarti kehancuran. Malaikat jurang maut. Jadi artinya ini adalah malaikat kehancuran. Makna pengertian daripada Apollyon dan Abaddon ini adalah malaikat malapetaka, malaikat penghancur. Kalau dalam bahasa Latin, Alkitab Douay Rheims disebut sebagai malaikat pembasmi, malaikat perusak, dan malaikat yang menimbulkan kehancuran sangat besar sekali. Atau biasa disebut sebagai malaikat pembinasa. Malaikat pembinasa, penghancur, dan pembinasa. Nah, malaikat ini adalah raja dari kerajaan jurang maut yang akan melakukan penyiksaan besar-besaran di masa 3,5 tahun dan lebih khusus di 5 bulan pertama. Tapi kita akan lihat dulu menurut Tanakh atau Perjanjian Lama dalam versi Yudaisme. Istilah Abaddon muncul 6 kali dalam teks Alkitab bahasa Ibrani atau Alkitab Ibrani, Tanakh atau Perjanjian Lama, yang berarti tempat kehancuran, alam maut, tempat orang mati, atau sering disebut Sheol. 6 ayat yang menyebut tentang Abaddon ini adalah Ayub 26 ayat 6. Itu disebut kuburan
telanjang di hadapannya dan kehancuran Abaddon. Kemudian Ayub 28 ayat 22, kehancuran dan kematian Abaddon. Kemudian Mazmur 88 ayat 11, apakah cinta kasihmu akan dinyatakan di dalam kubur atau Sheol, atau kesetiaanmu dalam kehancuran Abaddon. Kemudian Amsal 15 ayat 11, neraka atau Sheol dan kehancuran Abaddon ada di hadapan Tuhan. Yang keenam, Amsal 27 ayat 20, neraka, Sheol dan kehancuran Abaddon tidak pernah jadi, mata manusia tidak pernah puas. Di sini kita lihat bahwa kata Abaddon itu artinya kehancuran. Ini teks yang ditulis di dalam Perjanjian Lama. Kemudian kita lihat Abaddon atau Apollyon itu hadir di akhir zaman, di masa-masa yang paling berbahaya dan genting, di masa kekuasaan antikristus. Lebih fokus pada 5 bulan pertama masa antikristus itu, Apollyon ini akan berkuasa penuh. Abaddon ini akan menciptakan kerusakan besar dan melakukan pembinasaan luar biasa, khususnya akan melakukan penganiayaan kepada orang-orang yang mau tetap mempertahankan Kristus pada waktu itu. Sesuatu hal yang sangat mengerikan sekali. Kemudian yang terakhir, malaikat ke-6, Lucifer. Sebenarnya kata Lucifer ini nanti dipergunakan kemudian dalam Vulgata. Jadi Alkitab yang diterjemahkan oleh Jerome dalam bahasa Latin. Mari kita membaca kata Lucifer atau bintang timur ini tertulis dalam Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Ini yang kemudian diterjemahkan menjadi Lucifer, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kalau dalam bahasa Ibrani dia ditulis seperti begini: Eik Nafaleta Mishamaim Helei ben Shakar Nigetaeta Laaretz Koleshi Al-Goyim. Itu dalam bahasa Ibrani. Nah kemudian kata Lucifer itu digunakan oleh Jerome pada abad ke-4 ketika menerjemahkan Vulgata. Jadi Alkitab bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Ungkapan Ibrani Heilel ben Shakar, Heilel itu berarti bintang timur atau planet Venus yang kita tahu sering muncul sebelum fajar itu hadir. Ya, planet Venus. Dan kemudian kalau dalam bahasa Vulgata, Alkitab Vulgata disebut Quemodo Cecidisti de Caelo Lucifer qui mane oriebaris coruisti interam qui fulners rabas gentes. Ini adalah tulisan dalam bahasa Latin. Disitulah pertama kali kata Lucifer muncul di dalam Alkitab. Dan kemudian yang mengambil kata Lucifer itu dalam terjemahan Inggris adalah King James Version dan Douay Rheims Darby. Ini adalah Alkitab yang langsung menerjemahkan dari Vulgata. Mungkin ini adalah terambil dan diserap dari terjemahan yang dibuat oleh Jerome. Nah, kemudian populer sekarang disebut Lucifer, yaitu malaikat surgawi, malaikat terang, malaikat yang mulia, yang ditafsirkan oleh banyak peneliti Alkitab
sebagai Lucifer, malaikat yang memberontak. Nah, kemudian kita lihat dalam bahasa Latin, Lucifer berarti pembawa cahaya, pembawa cahaya, pembawa terang. Hanya disebutkan satu kali dalam Alkitab. Kita baca lengkapnya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau telah diturunkan ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Kemudian kita melihat penampilan si Lucifer itu di dalam perjanjian baru. Itu disebutkan oleh Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun, iblis ya, Lucifer itu iblis, menyamar sebagai malaikat terang. Jadi malaikat iblis itu dapat mengambil model, mengambil rupa sebagai malaikat terang. Itulah keenam malaikat yang tercatat dalam Alkitab. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.